Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Kamus LCSH SPDI MPD selaku dosen metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam pada semester kali ini. Kami dari kelompok 3, khususnya pada Prodi Pendidikan Agama Islam di Stain Majene, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan presentase dengan tema metode bercerita dalam pendidikan agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan supaya bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana sih metode bercerita itu dalam pembelajaran dan bagaimana kita mengetahui situasi penggunaannya. Bahkan juga kita akan mengetahui seperti apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode ini dan juga bagaimana kita mengetahui desain metode tersebut. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman menyimak tayangan berikut. Pengertian metode bercerita. Metode bercerita secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qassa. Qassa merupakan bentuk jamak dari qisas. Masdar dari kata qassah yaqusu yang artinya adalah menceritakan dan menelusuri atau mengikuti jejaknya. Dalam Al-Quran, lafaz qassah mempunyai makna, yaitu kisah atau cerita. Qassah artinya berita Al-Quran tentang umat terdahulu. Metode bercerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didiknya. Adapun menurut Nur Uhbiyah, metode bercerita disebut dengan mengisahkan peristiwa sejarah lampau yang menyangkut ketaatannya atau pemerintahannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau Rasul yang hadir di tengah mereka. Sebagai landasan metode bercerita dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Yunus halaman 12 ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelumnya itu termasuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Baik, selanjutnya situasi penggunaan. Di dalam situasi penggunaan, metode pembelajaran sangat penting untuk diperhatikan oleh guru atau calon guru PAI di sekolah. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa situasi penggunaan metode yang bercerita. Yang pertama, mendidikan keteladanan. Sebagai seorang guru PAI atau calon guru PAI di sekolah, harus jeli melihat materi yang akan diajarkan pada peserta didik. Apabila materi yang diajarkan memang untuk menggiring peserta didik pada penguasaan akhlak dan moral, maka metode bercerita sangat tepat untuk digunakan. Mendidik keteladanan melalui bercerita dapat juga dikemas dengan media film adalah metode yang paling baik dalam menyampaikan pendidikan Islam. Yang kedua, menarik perhatian dan merangsang otak. Dalam metode ini, kita diwajibkan bercerita tentang kisah-kisah yang mengandung hikmah, sangat efektif untuk menarik perhatian anak dan merangsang otaknya agar bekerja dengan baik. Karena dengan mendengarkan cerita, anak didik akan merasa senang, sekaligus menyerap nilai-nilai pendidikan agama Islam tanpa merasa dipaksakan. Yang ketiga, menanamkan nilai akhlak dan emosional. Dalam menanamkan nilai akhlak dan emosional, Rasulullah SAW menggunakan metode cerita ini. Menurut Yusuf Al-Qardawi, dalam menjelaskan nilai-nilai dan makna-makna tertentu, serta menegaskannya, serta penjelasan tentang nilai-nilai keikhlasan dalam menyelamatkan manusia dari kehancuran. Yang tersebut dalam kisah 3 orang penghuni surga, yaitu orang buta, cacat, dan berpenyakit.
Yang keempat, anak usia prasekolah. Metode ini sungguh baik diterapkan karena dengan cerita ini, anak dapat memperhatikan dan melibatkan diri dengan cerita-cerita yang didengarkan dari guru PAI, walaupun kemampuan untuk mengungkapkan isi cerita belum sempurna. Baik, selanjutnya kelebihan metode bercerita. Dalam metode bercerita, memiliki beberapa kelebihan. Pertama, mengaktifkan dan membangkitkan semangat peserta didik. Kelebihan metode bercerita ini dapat mengaktifkan dan membangkitkan semangat peserta didik dalam proses belajar, karena semangat peserta didik dalam belajar menjadi hal penting untuk dibangkitkan sehingga dapat belajar dengan baik. Kedua, mengarahkan emosi. Dalam kelebihan ini dapat mengarahkan semua emosi sehingga menyatu pada satu kesimpulan yang terjadi pada akhir cerita. Ketiga, mengandung pendengaran dan untuk mengikuti dan merenungkan maknanya. Kelebihan ini menekankan pada proses verbal, di mana guru menceritakan kisah dengan lisan, dan itu menandakan bahwa peserta didik dapat mendengarkan alur dan isi cerita dan dapat juga merenungkan maknanya. Keempat, mempengaruhi emosi. Dalam kelebihan ini dapat mempengaruhi emosi seperti marah atau benci sehingga menyatu pada bergelora lipatan cerita. Terakhir itu membekas dalam jiwa dan menarik perhatian. Kelebihan ini dapat membekas dalam jiwa dan menarik perhatian, misalnya jika seorang guru menceritakan masa lalunya atau kehidupannya yang termotivasi, secara tidak langsung peserta didik bagi mendengarnya akan tersentuh jiwanya dan dapat menarik perhatian dan konsentrasi peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan metode bercerita. Di sini kami mengambil 4 kekurangan metode bercerita. Yang pertama yaitu pemahaman peserta didik menjadi sulit ketika cerita itu telah terakumulasi oleh masalah lain. Cerita yang terakumulasi akan memberikan dampak negatif bagi peserta didik, karena mereka akan kesulitan untuk memahami atau mengambil intisari dari cerita tersebut. Yang kedua, bersifat monolog dan menjenuhkan peserta didik. Terkadang penggunaan metode bercerita yang monolog akan mengakibatkan peserta didik merasa bosan hingga motivasi dan gairah belajarnya pun ikut menurun. Yang ketiga, sering terjadi ketidakselarasan antara isi cerita dengan konteks yang dimaksud, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Yang keempat yaitu waktu banyak terbuang sia-sia bila cerita kurang tepat. Penggunaan cerita yang kurang tepat dalam metode bercerita akan menjadi penghalang kelancaran jalannya proses pembelajaran, sehingga banyak waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia tanpa mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, selanjutnya yaitu desain metode bercerita. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Tujuan di sini yang dimaksud yaitu tujuan pembelajaran yang jelas. Di sini guru menjelaskan kepada peserta didiknya tentang tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu memilih jenis cerita. Guru boleh menentukan sendiri jenis cerita yang akan dia gunakan dalam mengajar. Namun jenis cerita di sini harus dia kuasai. Selanjutnya yaitu menyiapkan alat peraga. Alat peraga di sini maksudnya seperti buku, boneka, gambar berseri, poster dan lain-lain, guna untuk lebih mengekspresikan cerita tersebut. Memperhatikan posisi duduk peserta didik. Dalam metode bercerita ini, posisi duduk peserta didik juga perlu diperhatikan. Tidak harus pada saat peserta didik sedang belajar membaca dan menulis, akan tetapi boleh dirubah seperti membuat lingkaran atau setengah lingkaran, menarik perhatian peserta didik dalam penyimakan. Dalam hal ini, biasanya peserta didik, apalagi dalam usia dini, itu sangat sulit untuk duduk di satu tempat, kemudian menyimak dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu menceritakan isi cerita dengan lengkap, seperti menceritakan tentang siapa tokohnya,
dan bagaimana karakternya. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Maksudnya di sini yaitu bahasanya harus lebih dari bahasa peserta didik sehari-hari, namun lebih mudah lagi dipahami dari bahasa buku. Selanjutnya yaitu intonasi bercerita. Dalam hal ini, guru perlu memperhatikan intonasinya dalam bercerita. Seperti misalnya ketika ada dialog dalam cerita yang berdialog seperti orang yang marah, maka guru tidak boleh menceritakannya dengan nada yang lembut, membuat puncak konflik. Selanjutnya membuat rangkaian peristiwa, membuat klimaks atau puncak cerita, pemunculan tokoh-tokoh, penampakan emosi, peniruan suara, penguasaan terhadap peserta didik yang tidak serius. Selanjutnya yaitu menyimpulkan cerita, lalu mengadakan evaluasi. Mengadakan evaluasi di sini yaitu menelaah kembali bagaimana peserta didik memahami materi yang diberikan dalam metode cerita tersebut. Lalu melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut seperti ketika setelah dievaluasi lalu masih ada peserta didik yang tidak mengerti atau kurang memahami cerita atau materi dalam cerita tersebut, maka akan dilakukan tindak lanjut yaitu seperti evaluasi ulang. Nah, jadi teman-teman, dalam proses pembelajaran itu apabila kita menginginkan agar berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka kita perlu menggunakan metode-metode yang tepat. Misalnya pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam, tepatnya mata pelajaran sejarah. Nah, dalam sejarah itu kan dia berkisahkan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau dan termasuk panjang kan. Nah, dalam memahami mata pelajaran itu terkadang peserta didik akan kurang memahami apabila hanya mengandalkan dengan membaca. Maka perlu metode bercerita ini, sekalipun dalam metode ini difokuskan pada gurunya, tapi apabila sang guru dapat menyampaikan dengan baik dan menggunakan intonasi yang tepat, maka saya rasa penyampaian materi itu akan sampai kepada peserta didik dan akan lebih mudah dipahami bentuk isi materinya ataupun ceritanya, seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai